Apa kabar kan profesional di jaringan sosial LinkedIn? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sukses pada hari ini. Ya, ini podcast saya yang ke-117 ya, pada tahun 2023. Ada membahas sebuah hal yang sangat khusus ya, yaitu manusia dengan kemampuan robot telah banyak disetujui oleh banyak negara. Chip komputer sudah diperbolehkan ditanam di otak kita. Di Indonesia, hal ini hanya menunggu waktu untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Kalau kita lihat dari pembahasan ini, bahwa sebenarnya impian menggabungkan kekuatan robot dan manusia itu sudah sejak lama ada ketika robot sudah mulai diciptakan, dalam hal ini robot-robot yang sederhana. Kita bisa melihat film seperti film-film di masa lampau yang berjudul Bionic Woman, A Six Million Dollar Man, atau yang sangat populer Terminator. Jadi pada waktu itu hal ini hanya sebagai sebuah imajinasi fantasi yang dibuat dalam sebuah film. Tetapi saat ini hal tersebut bukan lagi menjadi sebuah imajinasi fantasi dalam sebuah film, tetapi telah menjadi kenyataan. Perusahaan-perusahaan teknologi terus mengembangkan bagaimana meningkatkan kapabilitas manusia di luar kemampuan kapasitas manusia. Artinya di luar ini adalah manusia masih bisa ditingkatkan, di-upgrade. Oleh karena itu, salah satu jalan adalah menanamkan chip komputer di otak kita, ya di otak manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa mempunyai kinerja yang lebih daripada manusia rata-rata. Hal ini mungkin masih menjadi perdebatan, tetapi inilah teknologi, inilah masa depan. Masa depan itu bukan hari esok, tetapi masa depan itu adalah hari ini. Ketika kita bicara masa depan, berarti kita melihat jauh 100 tahun mendatang apa yang akan terjadi dalam peradaban umat manusia. Tentu hal ini mempunyai dua sisi yang berlawanan. Ada yang mengatakan ini sebuah kemajuan yang luar biasa, ada yang mengatakan ini sebuah ketakutan yang luar biasa. Itu wajar, teknologi akan selalu menciptakan sebuah kontroversi. Tetapi kita bisa melihat bahwa penggabungan kekuatan manusia yang dikendalikan oleh chip komputer yang ditanam di otak kita ini akan menjadi sebuah tren global di banyak negara. Bahkan mungkin suatu hari, atau saya juga tidak tahu mengatakan kapan, Indonesia juga akan menyetujui hal ini karena ini adalah sebuah kebutuhan bahwa manusia, kita mengatakan human robot atau bionic human ya, ataupun bahasa-bahasa yang lain, ini akan menjadi kebutuhan karena kita membutuhkan memang manusia yang mempunyai kapabilitas luar biasa, apalagi manusia akan direncanakan ya untuk tinggal bukan hanya di bumi, di planet lain seperti Mars dan juga bulan yang mulai dilakukan pembangunannya untuk menciptakan peradaban yang lebih maju dibandingkan peradaban di muka bumi. Jadi ini adalah sebuah langkah yang perlu kita dukung. Tetapi juga kita juga harus melihat dari perkembangan sisi moral dan lain-lain. Apakah nanti penggunaannya bisa digunakan dalam penggunaan positif atau penggunaan negatif. Tentu penggunaan teknologi selalu bermata dua, ada sisi positif dan sisi negatif. Tetapi hal ini membuat kita yakin bahwa kita bisa bergerak maju, kita bisa menciptakan kemampuan manusia luar biasa dari kemampuan manusia yang saat ini ada. Bahkan dulu ada film yang berjudul Universal Soldier, bagaimana manusia itu bisa diprogram seperti robot. Jadi pasukan-pasukan bersenjata tersebut uh, dikelompokkan menjadi sebuah pasukan khusus yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Itu dulu di film, tetapi hal ini akan menjadi kenyataan. Mungkin nanti penggunaan chip komputer dalam otak manusia juga bisa diterapkan di dunia militer, khususnya ditanamkan di otak para prajurit yang siap bertempur. Saya Septo Indarto dari Papillon Consulting. Terima kasih banyak.